Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan ringkasan materi bab 5 yang berjudul Pengembangan Algoritma Berbasis Logika Pemrograman. Anggota kelompok kami sendiri yaitu ada saya sendiri, Ataya Nurdaini dengan NIM 171062414. Kemudian ada Ahmad Rafa Aditya Wibowo dengan NIM 17106244159 dan Neina Rafa dengan NIM 17106240116. Baik, berikutnya kes- eh, yang pertama, ada pentingnya algoritma dalam pemrograman. Algoritma dalam pemrograman itu sendiri menjadi dasar dari solusi masalah yang kuat dan akan menghasilkan program yang kokoh. Lalu juga algoritma menjamin efisiensi proses komputasi serta meminimalkan penggunaan sumber daya komputer, serta algoritma itu meningkatkan keterbacaan kode dari program. Kemudian, peran logika pemrograman sendiri itu merupakan sebagai pemikiran sistematis, lalu sebagai pemecahan masalah, dan juga sebagai dasar algoritma itu sendiri. Next. Kemudian ada hubungan algoritma dan logika pemrograman. Algoritma itu menyediakan rangkaian langkah untuk menyelesaikan masalah, sementara logika pemrograman memberikan dasar pemikiran untuk memilih dan menyusun langkah-langkah secara efektif. Jadi, algoritma itu merupakan urutan langkah logis untuk menyelesaikan masalah, sedangkan logika merupakan aturan dalam pemilihan dan penyusunan langkah. Selanjutnya, selanjutnya ada definisi, selanjutnya ada definisi dan sifat dari algoritma. Algoritma merupakan serangkaian langkah-langkah yang disusun secara berurutan dan terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Algoritma memiliki jumlah langkah yang terbatas dengan mengikuti pola yang logis dan berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan akhir. Sifat-sifat algoritma itu sendiri, yang pertama ada keunikan, lalu ada keterbatasan atau finites, lalu ada definisi input dan output. Selanjutnya, definisi dari peran logika dalam penyusunan algoritma. Logika pemrograman merupakan disiplin berpikir dalam mengatur bagaimana instruksi-instruksi dalam program komputer disusun untuk mencapai hasil yang diinginkan. Logika membantu merancang alur program yang rasional, dapat diprediksi, dan juga bebas dari kontradiksi. Peran logika dalam penyusunan algoritma itu sendiri yaitu menentukan urutan, merancang percabangan, mengatur perulangan, dan juga mendeteksi kesalahan. Selanjutnya ada unsur-unsur dasar algoritma dan juga struktur dasar logika pemrograman. Unsur-unsur dasar algoritma yang pertama ada input atau data informasi yang dimasukkan ke algoritma. Lalu unsur yang kedua yaitu ada proses, rangkaian operasi atau langkah-langkah yang dilakukan terhadap input. Dan yang terakhir ada output yaitu hasil akhir algoritma itu sendiri. Lalu struktur dasar logika yang pertama ada struktur urut, yaitu instruksi dijalankan secara berurutan. Lalu ada struktur seleksi, di mana instruksi dipilih sesuai kondisi tertentu. Dan yang terakhir ada struktur perulangan, di mana instruksi diulang hingga kondisi tertentu terpenuhi. Selanjutnya ada alur berpikir algoritma. Alurnya itu ada empat. Yang pertama, identifikasi masalah, yaitu memahami apa yang perlu diselesaikan, apa inputnya, dan apa outputnya, serta menetapkan fondasi untuk proses algoritma. Yang kedua, analisis dan dekomposisi, yaitu memecah masalah kompleks menjadi submasalah yang lebih kecil dan lebih mudah ditangani. Alur yang ketiga, setelah analisis, yaitu pengembangan solusi, yaitu menyusun langkah-langkah logis untuk menyelesaikan setiap submasalah. Lalu alur yang terakhir yaitu evaluasi dan perbaikan, yaitu menguji solusi dengan berbagai kasus, mengidentifikasi kelemahan, dan juga melakukan perbaikan. Prinsip keterbacaan dan keteraturan algoritma ada tiga, yaitu standar penulisan, peran komentar. Standar penulisan yaitu penggunaan format yang konsisten, peran komentar itu menjelaskan mengapa, bukan hanya apa yang dilakukan oleh algoritma, dan yang terakhir yaitu modularitasi, yaitu
yaitu memecah algoritma dikelola. Eh, Logika pemrograman. Yang pertama, langkah satu yaitu memahami masalah. Di langkah ini ada tiga proses, yaitu identifikasi input, analisis proses, dan juga definisi output, yaitu tentukan secara spesifik hasil akhir yang diharapkan dari algoritma. Terdapat tiga proses, yaitu solusi terintegrasi, identifikasi relasi, dan juga dekomposisi. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu menyusun pemetaan masalah, lalu menentukan urutan logis untuk menyelesaikan submasalah, pemilihan teknik, dan juga verifikasi pendekatan. Langkah keempat yaitu menyusun algoritma. Di langkah keempat ini kita akan tentukan variabel dan parameter yang diperlukan untuk desain langkah-langkah secara berurutan dan logis, penanganan kasus khusus, dan optimasi awal pada algoritma untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja. Selanjutnya ada langkah 5 yaitu memvisualisasikan algoritma. Visualisasi algoritma itu bisa melalui flowchart dan juga pseudocode. Melalui flowchart sendiri, keunggulannya adalah mudah dipahami secara visual, menunjukkan alur logika dengan jelas, baik untuk komunikasi dengan non-programmer, dan juga membantu mengidentifikasi alur yang tidak efisien. Sedangkan untuk pseudocode itu, eh, keunggulannya itu lebih mudah ditulis daripada flowchart, dapat lebih detail dalam menggambarkan algoritma, kemudian transisi yang lebih mudah ke kode sebenarnya, dan juga dapat menyertakan komentar dan penjelasan. Next akan dilanjutkan oleh rekan saya, dipersilakan. Oke, sekarang kita lanjut ke langkah 6, yaitu implementasi ke kode program. Nah, kalau algoritmanya udah jadi, langkah selanjutnya adalah kita ubah ke dalam kode program. Nah, beberapa hal yang perlu dilakukan di tahap ini itu ada 4, yaitu pilih bahasa pemrograman yang sesuai. Misalnya Python kalau mau yang simple, atau Java atau C++ kalau butuh kontrol yang lebih. Lalu ada terapan algoritma ke dalam kode, biasanya dalam pseudocode atau flowchart. Nah, selanjutnya adalah debugging, yaitu cari dan benerin error supaya program ini bisa jalan dengan sesuai harapan. Yang terakhir itu adalah dokumentasi kode, di mana em, kita memberi komentar atau penjelasan pada kode untuk memudahkan pemahaman dan pemeliharaan. Lanjut kita ke langkah ketujuh, yaitu uji coba dan evaluasi. Nah, setelah kodenya udah jadi, jangan langsung tenang dulu, jangan langsung tenang dulu, kita harus tes dulu em, apakah kodenya sesuai dengan rencana atau tidak, yaitu ada beberapa pengujian unit, yaitu ngecek bagian-bagian kecil dari program. Lalu yang kedua, pengujian integrasi, yaitu kita ngecek apakah bagian-bagian itu bisa bekerja dengan baik atau tidak. Lalu validasi hasil, dan yang terakhir adalah analisis kinerja. Next. Oke, lanjut ke langkah 8, yaitu perbaikan dan optimasi. Kalau dari hasil pengujian tadi masih ada yang kurang sesuai atau kurang optimal, kita bisa langsung masuk ke tahap 8 ini, yaitu perbaikan dan optimasi. Pertama, kita harus identifikasi masalah dulu, cari tahu bagian mana sih yang kurang oke. Terus kita analisis solusi, cari cara atau logika lain yang sekiranya lebih baik. Terus selanjutnya implementasi perubahan, kita ubah kodenya sesuai dengan solusi yang udah kita temuin tadi. Lalu terakhir adalah validasi lagi, cek apakah hasilnya itu udah lebih bagus dari sebelumnya. Next. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang siklus pengembangan algoritma. Jadi proses ini sebenarnya nggak terlalu eh, proses ini tuh nggak selalu sekali jalan langsung selesai. Biasanya lebih sering balik lagi ke tahap sebelumnya, terus nyempurnain algoritmanya juga. Nah, di sini siklusnya itu dari konsepsi, desain, implementasi, pengujian, evaluasi, dan terakhir evaluasi. Dan bisa berulang terus sampai hasilnya benar-benar sesuai kebutuhan. Next. Oke, selanjutnya kita bahas tentang tools bantu pengembangan. Di sini kita udah siapin tiga, yaitu
software flowchart bisa membantu membuat diagram algoritma, misalnya Draw.io, terus Lucidchart. Habis itu pseudocode editor buat nulis logika pemrograman sebelum dijadiin kode. Terakhir, visualisasi algoritma kayak Visual Go atau algoritma visualisasi. Next. Nah, di sini ada selanjutnya kita lanjut ke contoh algoritma sederhana. Di sini penjumlahan dua bilangan. Nah, di sini ada juga beberapa contoh algoritma dasar yang sering dipakai, yaitu penjumlahan dua angka, cek ganjil atau genap, hitung luas persegi panjang, konversi suhu dan Celsius ke Fahrenheit. Nah, contoh-contoh ini bisa diimplementasikan dalam berbagai bahasa kayak Pascal, Python, C++, dan Java, walaupun memang beda sintaks. Next. Oke, kita lanjut ke implementasinya dalam bahasa Pascal. Kalau misalnya pakai pseudocode, itu bisa ditulis dengan logika langkah demi langkah. Terus kode Pascal gunakan read ln untuk input dan write ln untuk output. Ini contohnya udah ada. Terus ke implementasi algoritma penjumlahan dalam bahasa Python. Di sini kita gunakan input dan konversi ke float. Dan di sini juga udah ada contohnya. Next. Oke, sebentar. Lanjut kita ke algoritma sederhana, yaitu menentukan bilangan ganjil atau genap. Di sini kita bisa input bilangan bulat N, gunakan operasi mod 2 untuk cek sisa bagi, outputnya tentukan apakah ganjil atau genap. Terus implementasi ganjil genap C++, gunakan CIN untuk input dan count untuk output. Terus ini ada juga algoritma menghitung luas persegi panjang dan implementasi luas persegi panjang di Java. Next. Kayak di sini ada juga algoritma sederhana, yaitu penjumlahan dua angka, cek ganjil genap, hitung luas persegi panjang, dan lain sebagainya. Di sini juga ada menambahkan output algoritma ke layar. Di sini Python pakai print, Java system.out.put, ln, C++ pakai count, dan di sini ada lain sebagainya. Next. Oke, nah terakhir ada dua teknik umum dalam penulisan algoritma. Yang pertama, algoritma naratif. Ini tuh ditulis kayak cerita atau paragraf. Contohnya, masukkan dua bilangan, jumlahkan keduanya, lalu tampilkan hasilnya ke layar. Terus yang kedua itu pseudocode, lebih teknis dan bisa langsung diubah jadi kode program. Tulisannya itu pakai struktur yang mirip bahasa pemrograman, tapi masih dalam bentuk logika. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Oke, kita lanjut masuk ke pseudocode, yaitu ada definisi, tujuan, dan karakteristik. Apa sih definisi pseudocode? Ya, definisi pseudocode adalah bentuk penulisan algoritma yang menyerupai kode program, namun tidak terintak sintaks tertentu. Jadi berbeda dengan yang lainnya. Tujuannya adalah memudahkan komunikasi ide, dokumentasi, dan persiapan implementasi program. Untuk karakteristiknya, menggunakan bahasa umum dan fokus pada logika, tidak ketat pada soal sintaks. Boleh di next. Kita masuk ke standar penulisan pseudocode ya. Standarnya itu gunakan kata kunci seperti mulai, input, output, jika atau juga selesai. Dan berikutnya juga ada gunakan indentasi bahasa jelas, abstraksi konsisten dan struktur terurut. Kalau ini contohnya kayak kita input nama, terus outputnya halo plus nama selesai. Struktur umum dalam pseudocode yaitu pertama seksi jika kondisi maka lainnya selesai jika.
Nah, untuk perulangannya untuk atau selama dengan batasan yang jelas. Contohnya itu seperti input umur. Kalau umurnya di atas 17 tahun maka outputnya dewasa. Tapi selain lainnya itu outputnya anak-anak. Atau buat yang perulangan untuk I 1 sampai 5 outputnya kalau di range itu berarti I selesai untuk itu. Boleh di next. Yang pertama adalah penulisan input dan output. Input atau read untuk masukan, output atau write atau display untuk keluaran, atau bisa juga bisa diarahkan ke file atau database. Yang kedua ada pseudocode ganjil atau genap plus penanganan error. Ini gunakan operasi mode dan validasi input untuk menangani kesalahan pengguna. Nah, yang ketiga ada studi kasus menghitung rata-rata nilai. Gunakan perulangan kalimat untuk menjumlahkan n nilai lalu dibagi n. Sertakan validasi tidak sama dengan nol. Konversi pseudocode ke kode program. Pahami pseudocode. Pilih bahasa konversi, struktur implementasi, logika, debugging, pengujian. Boleh di next. Termasuk ke studi kasus nilai maksimum. Literasi array E, bandingkan dan update nilai maksimum, kompleksitas waktu O dan kurung N, ruang O dan kurung 1. Lalu kita ada studi kasus bubble sort, urutkan array secara berulang dengan pertukaran elemen bersebelahan. Versi optimasi menghentikan jika tak ada pertukaran. Yang ketiga ada studi kasus deret Fibonacci iteratif. Gunakan variabel A dan B untuk menyimpan dua angka terakhir. Kompleksitasnya O dengan kurung N waktu, O dengan kurung 1 ruang. Terakhir ada studi kasus sistem rekomendasi produk. Gunakan collaborative filtering untuk menghitung kesamaan pelanggan, sortir, dan merekomendasikan produk. Boleh di next. Ini ringkasan akhirnya, yaitu yang pertama kita membahas tentang algoritma, ya urutan logis penyelesaian masalah. Yang kedua ada logika, itu cara berpikir sistematis. Yang ketiga ada 8 langkah pengembangan dari analisis sampai optimasi. Yang keempat ada pseudocode sampai jembatan ke program nyata. Yang kelima ada studi kasus bervariasi dari sederhana ke kompleks. Boleh di next. Nanti saya serahkan kepada moderator. Nah, baik, sekian dari pemaparan dari tim kami mengenai ringkasan materi bab 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.